Apa kabar para pemirsa? Saya Ton Namzir, kini akan mengikuti Warta Berita PTS tanggal 10 Mei. Usai gempa kuat pada tanggal 3 April, banyak terjadi gempa susulan. Jumat 10 Mei pukul 9 pagi, perairan laut di sekitar Hualien kembali terjadi gempa sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 5 menit. 2 diantaranya berskala di atas 5. Banyak warga yang setempat yang turut merasakan langsung getarannya. Untungnya, tidak ada korban yang dilaporkan. Rambu lalu lintas terlihat bergoyang. Melihat dari kamera CCTV, tampak pemandangan di depannya bergoyang kencang. Gempa susulan lainnya berkekuatan 5 atau lebih terjadi di Hualien dini hari. Pertama pada pukul 9.35 terjadi gempa berkekuatan 5,1. Pusat gempa terletak di lepas pantai Kabupaten Hualien dan gempa maksimum berkekuatan 4 terjadi di Kabupaten Hualien. 2 menit kemudian, gempa berkekuatan 5 kembali terjadi. COA menyatakan, 3 gempa hari ini merupakan gempa susulan dari gempa Hualien 3 April. Meski jumlah gempa susulan perlahan berkurang, namun tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat akan terjadi gempa susulan berkekuatan 5,5 atau lebih. Sehubungan dengan maraknya kasus penipuan, pihak UN Eksekutif meloloskan Undang-Undang Pencegahan Penipuan yang berfokus kepada pelaku usaha periklanan daring skala besar. Wajib memiliki perwakilan hukum di Taiwan. Mematuhi tanggung jawab dalam tugas pencegahan, bagi yang melanggar akan dikenakan denda maksimal 25 juta dolar Taiwan. Jika harus dinyatakan sebagai kasus yang parah, maka akan dijatuhi hukuman pemblokiran. Sebut saja misalnya Google, Meta diprediksi akan diklasifikasikan dalam daftar kontrol pihak yang berwajib. Polisi meringkus seorang pria di jalanan atas tindakan penipuan terhadap seorang wanita sebesar 800 dolar Taiwan melalui TikTok. Menanggapi banyaknya penipuan investasi palsu di medsos, UN Eksekutif merumuskan undang-undang khusus tentang pencegahan penipuan pada tanggal 9. Fokus utama dari rancangan undang-undang tersebut adalah meminta pertanggungjawaban pelaku usaha periklanan daring besar. 法律代表人现在这个新的规定内落地以后，那能够来配合一起来共同打诈。金钱法如果还是没有效果，情节严重的话，限制接取或停止解析，这是最后手段。 UU Pencegahan Penipuan ini mengharuskan medsos besar untuk membentuk perwakilan hukum di Taiwan sebagai penanggung jawab dan untuk menghapus iklan penipuan serta membantu penegakan hukum dengan pemberian data dalam 3 hari. Google, Meta, dan lain mungkin berada dalam data pengelolaan yang jika tidak mematuhi peraturan akan dikenakan denda maksimal 25 juta dolar Taiwan dan untuk kasus serius juga akan menjatuhkan hukuman blokir. 同一个诈骗行为，诈欺所得1000万以上。 处3年以上10年以下有期徒刑，3人以上共犯诈欺，又结合假冒公务员、广播网络散布，都加重其刑至1/2。 UU Pencegahan Penipuan tidak hanya mengontrol dari sumbernya, tetapi juga memperberat hukum pidana dan denda. Selain itu, juga menambahkan ketentuan penjahat internal bagi yang menyerahkan diri, mengumpul dalang penipuan, membantu penangkapan dalang utama, atau menemukan semua hasil penipuan untuk mendapatkan pengurangan atau pembebasan hukuman. Pemerintah Kota Taipei mengumumkan data informasi pelanggaran mengemudi usai minum minuman beralkohol. Hingga kini dalam kurun waktu 2 tahun tercatat ada 1.051 kasus, termasuk pelanggaran berulang sebanyak 4 kali dalam batas waktu tersebut. Dari data statistik menunjukkan bahwa ada 5 titik panas pelanggaran mabuk mengemudi, di mana mayoritas adalah jembatan penghubung antar kota. Yang terbanyak adalah mabuk di keesokan harinya, saat polisi melakukan razia tatkala pengemudi hendak berangkat bekerja. Cheng Chou Road yang menghubungi pusat kota Taipei dengan Sanchong New Taipei merupakan salah satu jalan utama yang selalu sibuk. Namun pada jalan ini terjadi 38 kasus pengendara mabuk berulang dalam 2 bulan terakhir yang sebagian besar terjadi di pagi hari. 就是他们会很容易忽略说，我前一天的喝酒的这个状态，其实已经影响到交通安全的行为。 Kantor Pengadilan Lalu Lintas Kota Taipei atau TCTAO mengumumkan 5 lokasi teratas pelanggaran pengendara mabuk, terbanyak di Mingchuan West Road dengan total 54 kali. Ruas jalan-jalan tersebut berdekatan dengan jembatan penghubung antar kota. Warga diimbau untuk tidak mengemudi setelah minum alkohol atau 24 jam sebelum jam kerja. Dari data yang diumumkan, juga terdapat 4 kali penangkapan pada orang yang sama. Peraturan kali ini menentukan pelanggar untuk 2 kali ke atas harus menjalani pemeriksaan dan pengobatan kecanduan alkohol. Namun, Asosiasi Pencegahan Mengemudi Mabuk berasumsi masih diperlukan lebih banyak intervensi dan bantuan medis. Meskipun hukuman pengendara mabuk berulang telah diperberat dan memiliki tanggung jawab pidana, masih saja ada yang melanggar peraturan. TLDD menyarankan 4 tindakan pencegahan antara lain perkuat razia rahasia, penegakan hukum secara nyata, intervensi medis, dan pendidikan di sekolah.
Bocah perempuan asal Vietnam yang berusia 6 tahun karena atresia saluran empedu, maka membutuhkan transplantasi hati. April tahun ini, ia beserta ibunya datang ke Taiwan untuk menjalani pengobatan. Tim medis Rumah Sakit Veteran Taipei menghabiskan 10 jam untuk melakukan operasi transplantasi, di mana berhasil memindahkan sebagian hati dari ibu ke bocah. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, pihak Rumah Sakit Veteran Taipei telah melakukan penanganan transplantasi bagi warga asing, di mana setengahnya berasal dari kawasan Asia Tenggara. Anak perempuan bermarga Chen alias Strawberry asal Vietnam yang berusia 6 tahun ini baru saja menjalani operasi transplantasi hati di Rumah Sakit Umum Veteran Taipei atau TVGH. Ia didiagnosis menderita atresia biliar kongenital pada usia 2 bulan dan kondisinya berkembang menjadi sirosis hati dan terjadi pendarahan pada usia sekitar 3 tahun yang akhirnya ia memerlukan transplantasi hati. Ibu Strawberry yang ingin mendonorkan sebagian hatinya untuk transplantasi putrinya sempat terkendala oleh biaya operasi. Untungnya, banyak masyarakat dan seorang penyanyi Vietnam yang bermula hati mengulurkan tangan untuk membantu mengatasi masalah keuangan. Sau này có lẽ là sẽ để lại một vết sẹo thôi. Vết sẹo đó là kiểu để nhớ rằng là mẹ đã yêu con và hy sinh tất cả cho con. Saat ini, Strawberry masih dalam masa pemulihan. Ia perlu tinggal di Taiwan selama sekitar 2 bulan untuk observasi pasca operasi. Ia bisa pulang dan kembali bersekolah di Vietnam jika semuanya berjalan dengan lancar. 还有像缅甸、还有印尼，都曾经有活体肝移植，还有活体肾移植，有来我们大人这边做手术。 Sejauh ini, Rumah Sakit Veteran Taipei telah berhasil melakukan puluhan operasi transplantasi donor hidup terhadap pasien asal Vietnam. Selain Vietnam, juga terdapat pasien dari Indonesia dan Myanmar yang datang berobat ke Taiwan. Hingga saat ini, setengah dari jumlah pasien transplantasi donor hidup TVHG berasal dari Asia Tenggara. Musim semi adalah musim di mana bumi mulai bangun dan bunga-bunga bermekaran. Bunga bluebell di hutan-hutan di Inggris mulai berkembang dan bermekaran. Banyak lokasi yang terlihat bagaikan terbentang dengan karpet biru, sajikan pemandangan yang indah dan spektakuler. Hutan di Peterborough, bagian sentral Inggris, sejak bulan April hingga Mei setiap tahunnya, bunga bluebell yang bagaikan mimpi akan tiba tepat waktu. Pemandangan yang spektakuler ini bagaikan karpet biru yang terbentang, sekaligus memenuhi udara dengan aroma manis yang kuat dan unik. Bluebell adalah tanaman liar yang biasanya tumbuh berkembang di hutan di kawasan Eropa Barat. Pertumbuhan bunga bluebell membutuhkan waktu 5 hingga 7 tahun, mulai dari benih hingga berbunga. Lebih dari separuh bluebell di dunia tumbuh di Inggris, sehingga bluebell juga menyanam predikat bagaikan bunga nasional Inggris. Yang menarik, bunga bluebell kerap ditemukan dalam cerita rakyat dan dongeng, terutama peri dan penyihir. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.